Di sebuah gang sempit di Pemalang, ada kontrakan tua yang tak pernah kosong. Penyewanya datang silih berganti, uang mengalir deras. Sampai suatu malam, cucu pemiliknya hilang tanpa jejak. Sejak itu, orang-orang percaya kontrakan itu tidak disewa sendirian. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Gang itu sempit, hanya cukup dilewati satu motor, itu pun harus pelan, karena kanan kirinya tembok kusam yang lembab. Kalau hujan turun, air mengalir malas di sela paving, membawa bau tanah dan anyir yang entah dari mana asalnya. Di Yujang Gang. Itulah berdiri kontrakan tua milik Haji Yusuf. Orang-orang di kampung Kaliputih menyebutnya biasa saja, tapi tidak pernah menyebutnya ringan. Ada jeda aneh setiap kali nama itu diucapkan. Seperti ada sesuatu yang tak ingin disentuh terlalu dalam. Aku dengar pertama kali dari warung kopi dekat musola. Bukan cerita besar, hanya celetukan kecil. Kontrakan Haji Yusuf mah aneh, kata seorang bapak sambil mengaduk kopi. Nggak pernah kosong. Kalimat itu mengambang, lalu tenggelam di antara asap rokok. Tapi kalimat-kalimat seperti itu, kalau terus diulang, lama-lama berubah jadi keyakinan. Setiap kali ada yang pindah, katanya, malamnya sudah ada yang datang. Kadang malah sebelum si penyewa lama bener-bener angkat kaki, kunci cadangan sudah diminta orang baru. Seolah-olah kontrakan itu tahu kapan harus terisi. Bangunannya tua, catnya pudar, pintunya dari kayu yang sudah berbulu dimakan usia. Tidak ada papan iklan, tidak ada tulisan di kontrakan. Tapi orang-orang selalu tahu kemana harus bertanya. Ke Pak Haji, begitu jawabannya. Dan anehnya, Haji Yusuf jarang menolak. Mau keluarga kecil, buruh pabrik, pedagang keliling, semuanya diterima. Rezeki mah jangan ditolak, katanya suatu kali, sambil tersenyum tipis. Senyum yang kalau dipikir-pikir sekarang, bukan senyum lega, tapi senyum orang yang sudah tahu akhir dari sebuah cerita. Aku pernah berdiri di depan kontrakan itu sore-sore, sepi, tapi tidak kosong. Ada suara sendok beradu dengan piring dari salah satu pintu, ada radio kecil menyala lirih. Anak kecil berlari sebentar, lalu masuk lagi. Normal. Terlalu normal untuk bangunan yang katanya tak pernah kosong. Tapi ketika malam turun, suasananya berubah. Lampu di gang redup, dan dari arah belakang kontrakan, ada bau yang tak cocok dengan jam makan malam. Bau besi basah. Bau daging lama. Orang-orang menutup pintu lebih awal. Bukan karena takut, tapi karena sudah terbiasa menghindar. Dulu sempat kosong seminggu, kata seorang ibu kepadaku. Suaranya direndahkan. Tapi cuma seminggu. Ia tidak melanjutkan, hanya menatap ke arah ujung gang, lalu menggeleng pelan. Seminggu itu jadi bahan bisik-bisik, katanya. Malam pertama kontrakan kosong, terdengar suara langkah mondar-mandir. Malam kedua, ada air mengalir dari belakang, padahal tidak hujan. Malam ketiga, seseorang melihat lampu menyala sendiri. Pagi keempat, Haji Yusuf datang membawa karung kecil. Tidak ada yang tahu isinya. Malamnya, penghuni baru masuk. Tidak ada yang berani bertanya langsung. Di kampung, bertanya itu bisa jadi dosa sosial. Orang lebih memilih mengamati. Berapa lama penyewa bertahan? 2 bulan, 3 bulan, lalu pindah dengan alasan yang sama. Tidak betah. Anaknya sering nangis, istrinya sakit-sakitan, tidurnya nggak nyenyak. Alasan yang terdengar sepele, tapi polanya rapi. Selalu dimulai dari malam-malam yang tidak utuh, dari mimpi yang sama, dari perasaan diawasi. Suatu malam, aku mendengar percakapan singkat di pos ronda. Masih ada yang ngontrak? Tanya seseorang. Masih, jawab yang lain cepat. Selalu ada, lalu hening. Tidak ada tawa, tidak ada kelanjutan. Seolah kalimat itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Kontrakan itu bukan sekadar bangunan. Ia seperti mulut yang terus meminta diisi. Dan selalu ada yang datang. Entah karena butuh, entah karena dipanggil. Haji Yusuf sendiri jarang terlihat berlama-lama di sana. Ia datang sebentar, memastikan pintu-pintu terkunci, lalu pergi sebelum maghrib. Tapi ada satu kebiasaan kecil yang sering dilihat orang. Ia selalu menoleh ke belakang kontrakan sebelum pulang. Menoleh lama, seperti mendengarkan sesuatu. Pernah seorang tetangga menyapanya. Pak Haji, ada apa di belakang? Haji Yusuf tersenyum. Suaranya tenang, nggak ada apa-apa. Engin. Padahal malam itu, angin tidak bertiup. Kontrakan tua di gang sempit itu berdiri seperti biasa. Tidak roboh. Tidak direnovasi besar-besaran, tapi ia hidup dengan caranya, sendiri,
mengisi dirinya sendiri. Dan di kampung Kali Putih, orang-orang percaya bangunan yang tak pernah kosong biasanya sedang dipakai bukan hanya oleh manusia. Nama Haji Yusuf dulu disebut biasa saja, seperti menyebut nama orang kebanyakan. Pak Yusuf, atau kadang Pak Haji, karena ia memang pernah ke Tanah Suci. Itu pun bertahan-tahan lalu, saat hidupnya masih pas-pasan. Nada penyebutannya datar, tanpa beban, tanpa jeda. Tapi entah sejak kapan, penyebutan nama itu berubah. Bukan pada katanya, melainkan pada cara orang mengucapkannya. Ada yang diturunkan volumenya, ada yang disertai lirikan ke kiri dan kanan. Ada juga yang berhenti di tengah kalimat, seolah lidahnya ragu untuk melanjutkan. Aku pertama kali menyadari perubahan itu di sebuah hajatan. Seorang bapak bercerita tentang kontrakan yang penuh terus. Lalu seseorang menyela pelan. Punya siapa emangnya? Bapak itu terdiam sebentar, meneguk air, lalu menjawab. Itu punya Haji Yusuf. Ada jeda setelah nama itu keluar. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat suasana di meja jadi lain. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Topik langsung dipindah. Seakan nama itu bukan untuk dibahas lama-lama. Padahal dulu, Haji Yusuf dikenal sebagai orang yang hidupnya biasa. Pernah jual kayu, pernah bangkrut, pernah ngutang ke tetangga. Istrinya jualan kecil-kecilan, anaknya merantau. Tidak ada yang istimewa. Sampai kemudian, perlahan, hidupnya berubah. Bukan perubahan yang meledak-ledak, tapi rapih. Terlalu rapih untuk ukuran orang yang katanya pernah jatuh. Ia mulai beli tanah sedikit demi sedikit. Kontrakan ditambah 1, lalu 2. Motornya ganti, rumahnya direnovasi pelan-pelan. Semua terjadi tanpa cerita besar, tanpa pengumuman. Orang-orang mulai menghitung dengan dayam-dayam. Mengingat-ingat, dulu dia segitu, sekarang kok jadi segini? Pertanyaan itu tidak pernah diucapkan langsung, tapi terasa menggantung di udara kampung. Dan sejak itulah, nama Haji Yusuf mulai punya bayangan. Bukan bayangan fisik, tapi bayangan di kepala orang-orang. Setiap kali ada cerita tentang uang cepat, tentang usaha yang lancar tanpa hambatan, nama itu muncul di ujung pembicaraan, lalu menghilang lagi. Rezeki orang mah beda-beda, kata seseorang mencoba menetralkan. Tapi kalimat itu terdengar seperti pembelaan yang dipaksakan, karena semua orang tahu, bukan hanya rezekinya yang berubah, tapi juga caranya berjalan, caranya menatap orang, caranya diam. Haji Yusuf jadi lebih pendiam. Ia jarang bercanda, lebih sering tersenyum singkat, lalu mengakhiri obrolan. Senyum yang membuat orang tidak berani lanjut bertanya. Di warung kopi, namanya mulai dipanggil dengan imbel-imbel, tak terlihat. Bukan gelar, tapi rasa. Itu kontrakan Pak Haji Yusuf loh. Ujung kalimatnya menggantung, menunggu pemahaman bersama. Tidak perlu dijelaskan. Semua sudah menangkap maksudnya. Dan kalau ada orang luar, kampung bertanya lebih jauh. Warga biasanya saling pandang dulu, lalu menjawab, aman. Ya, orangnya baik. Jarang keluar. Suatu sore, aku mendengar percakapan 2 ibu di depan rumah. Haji Yusuf sekarang kok kelihatan beda ya? Yang satu berkata pelan, yang lain menjawab lebih pelan lagi. Iya, kayak orang yang nyimpen sesuatu. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Tidak ada tuduhan, tidak ada bukti, hanya perasaan. Tapi di kampung, perasaan kolektif sering lebih dipercaya daripada fakta. Yang membuat orang semakin berhati-hati menyebut namanya adalah perubahan sikap warga sekitar kontrakan. Mereka jarang bertegur sapa. Kalau papasan dengan Haji Yusuf, mereka tetap salam, tetap sopan, tapi cepat-cepat berlalu. Tidak ada yang mau berlama-lama di dekatnya, seolah terlalu dekat dengan namanya. Bisa ikut menarik sesuatu yang tidak terlihat. Pernah, ada pemuda yang dengan polos bertanya di pos ronda, emang kenapa sih sama Pak Haji Yusuf? Tidak ada yang langsung menjawab. Setelah lama, seorang bapak tua berkata, enggak apa-apa, tapi enggak semua hal perlu dibahas. Jawaban itu terdengar seperti nasihat, tapi lebih mirip peringatan. Sejak itu, nama Haji Yusuf hidup dengan 2 wajah. Di siang hari, ia adalah pemilik kontrakan sukses, orang berada, dermawan sesekali. Tapi di malam hari, namanya berubah jadi bisikan. Disebut pelan, dengan rasa tidak enak di dada. Seolah ada kesepakatan tak tertulis di kampung Kali Putih. Nama itu boleh diucapkan, tapi jangan dipanggil terlalu keras. Karena ada nama-nama yang, kalau terlalu sering disebut, bisa membuat sesuatu ikut mendengar. Di belakang deretan kontrakan itu, ada sebuah sumur tua. Posisinya agak menyendiri, terhalang tembok setengah badan, dan rumpun pisang yang daunnya selalu tampak layu. Dari depan, sumur itu hampir tak terlihat, tapi siapapun yang pernah tinggal di sana, cepat atau lambat,
pasti tahu keberadaannya. Bukan karena ditunjukkan, melainkan karena ada rasa aneh setiap kali melangkah ke bagian belakang kontrakan. Seperti ada yang memperhatikan dari balik gelap. Sejak awal, penyewa sudah diberi pesan singkat, bukan larangan keras. Hanya kalimat ringan yang diselipkan Haji Yusuf saat serah kunci. Kalau air, pakai yang depan aja, yang belakang nggak usah. Nadanya datar, seperti sedang mengingatkan. Hal sepele, tidak ada alasan, tidak ada penjelasan. Kebanyakan orang, menurut di kampung, nasihat pemilik rumah jarang diperdebatkan. Apalagi kalau disampaikan dengan wajah setenang itu. Air sumur itu sebenarnya terlihat jernih. Pernah ada penyewa yang mengintip ke dalamnya siang hari saat matahari tepat di atas kepala. Airnya tenang, tidak keruh, bahkan memantulkan cahaya. Tapi ada bau yang tidak cocok. Bukan bau tanah basah, melainkan bau besi. Seperti uang logam lama yang direndam. Bau itu menempel di hidung. Dan anehnya, semakin dicium, semakin membuat kepala ringan. Seperti mau pingsan. Awalnya hanya 1-2 orang yang cerita. Airnya bikin gak enak badan, kata seorang ibu. Anak saya muntah, kata Yonglen. Lalu cerita itu berkembang. Bukan lagi soal air diminum, tapi soal suara. Tengah malam, saat semua pintu tertutup, terdengar suara seperti orang menimba. Ceklek, ceklek, pelan, teratur. Padahal tali dan ember sudah lama tidak ada di situ. Pernah seorang penyewa memberanikan diri membuka pintu belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu tetap terdengar, seolah berasal dari dalam sumur. Sejak itu, sumur belakang benar-benar dihindari. Orang lewat saja memilih memutar. Anak dilarang main ke sana. Kalau ada yang nekat, biasanya hanya sekali. Malamnya, mereka mengigau, bermimpi jatuh ke dalam air gelap, bermimpi ditarik dari bawah. Cerita mimpi mereka selalu mirip, meski tidak saling kenal. Ada tangan, ada rambut panjang basah, ada bisikan yang tidak jelas bahasanya. Haji Yusuf tahu semua itu, tapi ia tidak pernah menanggapi. Kalau ada penyewa yang bertanya, ia hanya mengangguk pelan. Makanya saya bilang, pakai yang depan aja. Tidak ada ekspresi takut, tidak ada kaget, seolah apapun yang terjadi di belakang kontrakan sudah termasuk dalam hitungannya. Pernah seseorang bercanda, mencoba mencairkan suasana, sumurnya angker ya, Pak Haji? Haji Yusuf tersenyum tipis. Bukan angker, cuma bukan buat kita. Kalimat itu menyebar cepat. Bukan buat kita. Warga mengulanginya dengan versi masing-masing. Ada yang bilang sumur itu punya penunggu. Ada yang bilang itu jalan masuk. Ada pula yang percaya sumur itu adalah bagian dari perjanjian. Tempat sesuatu datang dan pergi. Dan semakin sering kontrakan penuh, semakin jurang. Sumur itu terlihat kering. Bahkan di musim kemarau panjang, airnya tetap tinggi, tenang, dan berbau samad. Suatu malam, seorang pemuda yang baru sebulan mengontrak mendengar suara tangisan dari arah sumur. Bukan tangis keras, tapi lirih, seperti ditahan. Ia membangunkan istrinya, tapi saat mereka membuka pintu, suara itu berhenti. Paginya, mereka langsung pamit pindah. Ketika ditanya alasannya, si pemuda hanya berkata, "Saya takut, Pak. Di belakang itu, kayak ada yang nunggu." Setelah kejadian itu, Haji Yusuf memasang gembok kecil di pintu menuju belakang. Bukan untuk mengamankan barang, tapi untuk membatasi jarak. Seolah sumur itu tidak boleh terlalu sering dilihat. Dan di kampung Kali Putih, orang-orang percaya ada tempot-tempot yang dibiarkan tetap gelap bukan karena takut, tapi karena terang bisa mengganggu sesuatu yang sedang bekerja. Ritual itu tidak pernah diumumkan, tidak pernah dibicarakan terang-terangan. Ia muncul dari satu kejadian kecil yang kemudian menyebar dari mulut ke mulut, berubah jadi bisikan yang menempel lama di ingatan warga. Semua bermula dari tetangga sebelah kontrakan. Seorang lelaki tua yang rumahnya hanya dibatasi tembok rendah dengan halaman belakang Haji Yusuf. Orangnya jarang keluar rumah, tapi justru karena itu, matanya peka pada hal-hal yang biasanya luput. Malam itu, malam Jumat Kliwon. Kampung Kali Putih sudah sepi sejak lewat Isya. Lampu-lampu dipadamkan lebih awal. Hanya menyisakan cahaya redup dari teras rumah. Lelaki tua itu terbangun bukan karena suara keras, melainkan karena bau. Bau menyengat, campuran kemenyan dan sesuatu yang lebih berat, seperti darah yang lama terpapar udara. Ia mengira hanya perasaannya saja, sampai terdengar suara pintu belakang dibuka pelan. Dari celah jendela, ia melihat Haji Yusuf keluar rumah, bukan dengan sarung atau pakaian tidur, melainkan mengenakan baju gelap dan kopiah hitam. Di tangannya ada bungkusan kain putih, dipeluk seperti barang rapuh. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara.
Lelaki tua itu menahan napas. Ada rasa cedak. Enak yang membuatnya dianggap lebih aman untuk tidak bersuara. Hanya mengintip, Haji Yusuf berjalan menuju belakang kontrakan, ke arah sumur yang selama ini dihindari semua orang. Di sana sudah ada tikar pandan tergelar. Tidak ada lampu terang, hanya cahaya lilin yang bergetar kecil. Lelaki tua itu melihat Haji Yusuf duduk bersila, membuka bungkusan kain sedikit demi sedikit. Ia tidak bisa melihat jelas isinya, tapi bau anyir langsung menguat. Bau yang sama yang kadang muncul dari arah belakang kontrakan di malam hari. Tidak ada bacaan keras, tidak ada doa yang dikenal. Haji Yusuf hanya komat kamit, suaranya sangat pelan, seperti berbicara dengan seseorang yang berdiri tepat di depannya. Sesekali ia berhenti, menunduk lebih dalam, lalu meletakkan sesuatu di tepi sumur. Setelah itu, ia mengambil air dari dalam sumur menggunakan gayung kecil yang entah dari mana asalnya. Air itu disiramkan ke tanah, bukan ke tubuhnya sendiri. Lelaki tua itu merasakan tengkuknya dingin. Bulu kuduknya berdiri bukan karena angin, tapi karena kesadaran bahwa ia sedang melihat sesuatu yang seharusnya tidak disaksikan. Ia ingin menutup jendela, tapi tubuhnya kaku. Ada rasa takut yang aneh. Bukan takut ketahuan, melainkan takut kalau makhluk yang sedang diajak bicara itu sadar, sedang ditonton. Ritual itu berlangsung tidak lama. Haji Yusuf menggulung kembali kain putih, meniup lilin satu persatu, lalu berdiri. Sebelum pergi, ia berdiri menghadap sumur cukup lama, seperti menunggu jawaban. Baru setelah itu ia kembali ke rumah, langkahnya tetap pelan, wajahnya kosong. Tidak ada ekspresi puas, tidak juga cemas, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan kewajiban. Paginya, lelaki tua itu tidak langsung bercerita. Ia menyimpan apa yang dilihatnya seperti menyimpan bara. Tapi, bara itu panas. Di warung, tanpa sadar, ia berkata, "Semalam, saya lihat Pak Haji ke belakang kontrakan." Kalimat itu cukup untuk membuat orang-orang mendekat. Cerita pun mengalir, terpotong-potong, disampaikan dengan suara rendah. Tidak semua detail diceritakan, tapi cukup untuk membentuk gambaran. Sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga mulai memperhatikan. Ada yang mencium bau lebih awal, ada yang melihat bayangan bergerak, ada pula yang mendengar suara dari arah sumur, lebih aktif dari biasanya. Dan meski tidak semua orang melihat langsung ritual itu, cerita tentang Haji Yusuf yang membawa sesajen ke belakang kontrakan menjadi pegangan bersama. Yang paling membuat warga gelisah bukan ritualnya, tapi ketenangan Haji Yusuf setelahnya. Kontrakan tetap penuh, uang terus mengalir, tidak ada tanda-tanda kegagalan. Seolah ritual itu memang bekerja. Dan sejak malam itu, warga kampung Kaliputih sepakat dalam diam. Apapun yang terjadi di belakang kontrakan, lebih baik tidak dicampuri. Karena ada perjanjian yang sedang dijaga, dan siapapun yang mengganggu bisa ikut masuk dalam hitungannya. Setelah malam-malam ritual itu, perubahan pada hidup Haji Yusuf semakin sulit dianggap kebetulan. Uang seperti menemukan jalannya sendiri ke tangannya, tanpa perlu ia kejar. Kontrakan yang dulu hanya deretan bangunan sederhana kini bertambah. Jumlahnya, tanah di samping dibeli, lalu tanah di seberang, tidak sekaligus, tapi pasti. Setiap beberapa bulan, selalu ada kabar baru. Pak Haji nambah lagi. Begitu orang-orang berbisik, seolah takut kalau kalimat itu diucapkan terlalu keras. Aliran keberuntungan itu bisa terganggu. Haji Yusuf mulai sering terlihat membawa uang tunai dalam jumlah yang tidak biasa. Di bank, ia jarang lama, setor, lalu pulang. Tidak pernah bertanya, tidak pernah menghitung di depan umum. Seorang pegawai pernah cerita pelan, uangnya banyak, tapi wajahnya datar. Tidak ada ekspresi orang yang baru kaya, tidak ada euforia. Seolah semua itu memang sudah dijanjikan sejak awal. Rumah utamanya direnovasi pelan-pelan, dinding diganti keramik, atap diperbaiki, halaman dirapikan. Tidak berlebihan, tapi jelas mahal. Mobil muncul di garasi, lalu motor baru untuk anaknya. Istrinya tidak lagi jualan kecil-kecilan, tapi yang ngone. Gaya hidup mereka tidak berubah, drastis, tetap sederhana di luar. Seolah kejayaan itu hanya milik rumah dan rekening, bukan untuk dipamerkan. Di kampung, orang mulai menyebut fase itu sebagai masa emas Haji Yusuf. Apapun yang ia sentuh, lancar. Tidak ada penyewa yang menunggak, tidak ada bangunan rusak parah. Bahkan ketika daerah lain sepi, kontrakannya tetap penuh. Orang-orang heran, tapi juga iri. Dan iri yang tidak berani diucapkan sering berubah jadi rasa curiga. Kalau bukan karena sesuatu, nggak mungkin secepat itu, kata seorang bapak di pos ronda. Yang lain mengangguk, tapi tidak menimpali. Semua sudah tahu sesuatu yang dimaksud. Mereka hanya tidak ingin menjadi orang pertama yang mengatakannya. Dengan jelas,
Haji Yusuf sendiri seperti hidup di dua dunia. Di siang hari, ia dermawan, menyumbang ke masjid, membantu tetangga yang kesulitan, menyembelih hewan kurban lebih dari satu. Orang-orang memujinya, tapi pujian itu terasa dingin. Karena di balik semua kebaikan itu, ada kesadaran samar bahwa sumbernya bukan sepenuhnya bersih. Seperti air sumur belakang kontrakan yang jernih tapi berbau. Ada satu malam ketika seorang tetangga memberanikan diri bertanya langsung, "Pak, Haji, usahanya kok lancar terus ya?" Haji Yusuf tertawa kecil, singkat. "Semua ada waktunya," jawabnya. "Tidak lebih." Tapi mata orang-orang yang mendengar jawaban itu tidak tertuju pada mulutnya, melainkan ke arah belakang kontrakan, ke tempat yang tidak pernah disebut, tapi selalu hadir dalam pikiran. Di tengah kejayaan itu, Haji Yusuf jarang terlihat santai. Ia sering terjaga malam, duduk sendirian di teras, menatap gelap. Kadang ia seperti mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Wajahnya menegang, lalu mengendur, seolah ada jadwal tak terlihat yang harus ia patuhi. Set kali malam Jumat Kliwon tiba, rumahnya kembali sunyi lebih cepat dari biasanya. Warga mulai sadar, kejayaan itu bukan hadiah, melainkan pinjaman. Tapi pinjaman yang bunganya belum terlihat. Kontrakan terus menghasilkan, uang terus mengalir, dan Haji Yusuf tetap berdiri di puncak keberuntungannya. Namun di kampung Kaliputih, orang-orang percaya, rezeki yang datang terlalu mudah, biasanya sedang menunggu waktu untuk menagih. Dan saat itu tiba, yang diambil bukan lagi uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih mahal. Bisikan itu tidak datang sekaligus. Ia muncul pelan, seperti suara serangga di malam hari yang awalnya diabaikan, tapi lama-lama memenuhi kepala. Di kampung Kaliputih, orang-orang mulai membicarakan satu hal yang sama, meski dengan versi berbeda-beda. Bukan lagi soal dari mana uang Haji Yusuf datang, tapi soal apa yang harus ia bayar untuk mempertahankannya. Awalnya hanya dugaan ringan, pesugihan mah pasti ada syaratnya, kata seseorang sambil tertawa kering. Tertawa yang terdengar seperti usaha menutupi rasa tidak nyaman. Tapi semakin lama, kalimat itu kehilangan nadanya yang bercanda, karena orang-orang mulai mengingat ulang cerita lama, tentang kontrakan yang tak pernah kosong, tentang sumur belakang, tentang ritual tengah malam. Semua itu terasa seperti potongan yang akhirnya menemukan bentuk utuhnya. Ada kabar bahwa awalnya Haji Yusuf hanya diminta hal kecil, sesajen, darah ayam, kambing hitam di malam tertentu. Tidak ada yang tahu pasti, tapi semua sepakat. Perjanjian seperti itu tidak pernah berhenti di satu titik. Selalu ada kenaikan, selalu ada tuntutan baru. Dan bisikan yang paling sering terdengar adalah satu kata yang membuat orang menelan ludah sebelum mengucapkannya. Keluarga, kalau bukan darah sendiri, biasanya nggak kuat, ujar seorang bapak tua di pojok warung. Suaranya hampir tak terdengar. Tidak ada yang menimpali, tapi tidak ada juga yang menyangkal. Karena di kampung, cerita pesugihan bukan hal baru. Yang baru hanyalah kedekatannya. Kali ini bukan cerita dari desa lain. Bukan kabar dari radio. Ini terjadi di ujung gang mereka sendiri. Orang-orang mulai memperhatikan rumah Haji Yusuf dengan cara berbeda. Mereka menghitung siapa saja yang tinggal di sana. Istrinya, anaknya yang sesekali pulang, dan cucunya, anak kecil yang sering terlihat bermain sendiri di halaman. Lebih sering diam daripada tertawa. Sejak itu, setiap kali cucu itu lewat, pandangan warga terasa lebih lama, lebih berat. Bukan karena benci, tapi karena takut pada kemungkinan yang tidak ingin mereka pikirkan. Bisikan itu semakin kuat ketika terdengar kabar bahwa Haji Yusuf sempat datang ke seorang orang pintar di luar kota. Tidak ada yang melihat langsung, tapi ada yang mengenali mobilnya. Setelah itu, wajah Haji Yusuf berubah. Bukan berubah jadi lebih bahagia, justru sebaliknya. Ia tampak seperti orang yang sedang menghitung waktu. Senyumnya jarang muncul, matanya sering kosong, tapi tajam, seolah selalu waspada. Suatu sore, seorang tetangga perempuan mendengar Haji Yusuf bertengkar pelan dengan istrinya. Tidak ada teriakan, hanya nada tertekan. "Nggak bisa terus begini." Suara perempuan itu gemetar. Jawaban Haji Yusuf tidak jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. "Kalau saya berhenti, semuanya ikut diambil." Setelah itu, pintu ditutup keras. Tidak ada yang berani mendekat. Sejak hari itu, warga mulai percaya harga itu sudah ditetapkan, tinggal menunggu waktu penagihan. Malam-malam terasa lebih berat. Bau dari belakang kontrakan muncul lebih sering, lebih menyengat. Suara air di sumur terdengar lebih aktif, seperti ada yang gelisah. Dan Haji Yusuf semakin sering terlihat,
mondar-mondir tanpa tujuan jelas. Bibirnya komat kamit, bukan berdoa, tapi seperti bernegosiasi. Pesugihan itu nggak pernah gratis, kata seorang ibu, sambil menggendong anaknya erat-erat. Kalimat itu menyebar cepat, menjadi semacam kesimpulan bersama. Uang yang mengalir tanpa hitungan itu bukan rezeki murni, melainkan cicilan yang suatu saat harus dilunasi. Dan cicilan terakhir, kata orang-orang, selalu yang paling mahal. Di tengah semua bisikan itu, Haji Yusuf tetap diam. Ia tidak membantah, tidak mengiyakan, tapi diamnya bukan diam orang tidak tahu, melainkan diam orang yang sudah mendengar jawabannya sejak lama. Dan di kampung Kali Putih, ketika bisikan tentang harga semakin keras, orang-orang mulai sadar. Ini bukan lagi soal apakah akan ada tumbal, tapi siapa yang akan diambil terlebih dulu. Perubahan itu terlihat jelas pada sang cucu, meski tidak pernah diumumkan sebagai sesuatu yang aneh. Awalnya hanya kebiasaan kecil yang bergeser, lalu bertumpuk, hingga akhirnya membentuk pola yang membuat orang dewasa di sekitarnya merasa tidak nyaman. Anak itu, yang dulu masih suka berlarian di gang sempit, perlahan menjadi pendiam, lebih sering duduk sendiri, menatap kosong ke arah belakang rumah, ke arah kontrakan yang selalu ramai tapi terasa jauh dari ramah. Ia mulai sulit tidur, malam-malamnya dipenuhi tangisan tertahan, bukan tangis keras, melainkan isak pendek yang berhenti begitu pintu kamar dibuka. Ketika ditanya, ia hanya menggeleng. Takut, katanya suatu kali, singkat, tanpa penjelasan. Istrinya Haji Yusuf mengira itu hanya mimpi buruk anak kecil. Tapi, mimpi yang datang hampir setiap malam tidak lagi bisa disebut kebetulan. Di sekolah, gurunya mengeluh. Anak itu sering melamun, tidak fokus, dan menolak bermain dengan teman-temannya. Ketika diajak bicara, jawabannya melenceng. Pernah seorang guru bertanya, "Kamu kenapa?" Ia menjawab lirih, "Aku nggak mau ke belakang." Tidak ada yang mengerti maksudnya, tapi kalimat itu sampai ke telinga warga, dan segera disambung dengan bisikan-bisikan lama. Yang paling mengganggu adalah ceritanya tentang apa yang ia lihat. Kepada seorang tetangga yang cukup dekat, ia pernah berkata, ada orang hitam, badannya basah, wajahnya serius, tidak seperti anak yang sedang berhayal. Dia suka keluar dari lubang. Ketika ditanya lubang apa, anak itu menunjuk ke arah belakang kontrakan, ke tempat sumur berada. Setelah itu, ia menutup mulutnya rapat-rapat, seolah baru sadar ia seharusnya tidak bicara. Sejak saat itu, Haji Yusuf mulai membatasi gerak cucunya. Pintu belakang selalu dikunci. Anak itu jarang diizinkan keluar rumah sendirian. Kalau bermain, harus di depan. Tapi pembatasan itu tidak membuatnya tenang. Justru sebaliknya, ia semakin sering terlihat gelisah, mudah terkejut, dan menolak disentuh pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang malam Jumat. Suatu malam, warga mendengar jeritan pendek dari rumah Haji Yusuf. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat beberapa orang terbangun. Paginya, anak itu terlihat pucat, matanya cekung. Seorang ibu bertanya pelan, "Semalam, kenapa?" Ia hanya menggeleng, lalu berkata sangat lirih, "Aku dipanggil. Tidak ada nama, tidak ada arah, hanya kalimat itu." Haji Yusuf berubah setelah itu. Ia menjadi lebih keras, lebih mudah marah, terutama jika ada orang yang menyinggung soal cucunya. Pernah seseorang bercanda, "Anaknya kok kurusan, Pak?" Wajah Haji Yusuf langsung menegang. "Jangan ngomong sembarangan," katanya dingin. Kalimat itu membuat suasana hening. Tidak ada yang berani melanjutkan. Di dalam rumah, pertengkaran kecil sering terdengar. Istrinya ingin membawa cucu itu pergi, setidaknya sementara. Haji Yusuf menolak. "Belum waktunya," katanya. Kalimat itu terdengar janggal. Waktu untuk apa? Tidak pernah dijelaskan. Tapi kata waktu itu terus terngiang di telinga orang-orang yang mendengarnya. Anak itu seperti tahu sesuatu yang orang dewasa pura-pura tidak tahu. Setiap kali melewati area kontrakan, ia menutup mata. Jika mendengar suara air, tubuhnya menegang. Dan suatu sore, ketika seorang tetangga mengajaknya bicara, dia bertanya dengan polos yang menyakitkan, "Kalau aku pergi, mereka senang ya?" Pertanyaan itu tidak dijawab. Tidak ada jawaban yang cukup aman. Dan sejak saat itu, warga kampung Kali Putih mulai merasa perubahan sikap sang cucu bukan sekadar tanda ketakutan anak kecil, melainkan pertanda bahwa sesuatu sedang bersiap menagih. Sesuatu yang tidak peduli usia, tidak peduli darah, dan sudah lama menunggu namanya dipanggil. Malam itu datang, tanpa tanda apapun. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada firasat yang bisa dijadikan alasan. Kampung Kali Putih tenggelam dalam sunyi biasa,
Sunyi yang seharusnya aman. Lampu-lampu rumah sudah padam satu persatu. Dan hanya suara jangkrik yang menemani waktu berjalan pelan menuju tengah malam. Di rumah Haji Yusuf, sang cucu sudah tertidur lebih awal. Setidaknya itu yang diyakini semua orang. Pintu-pintu terkunci seperti biasa. Jendela rapat, tidak ada tanda kegelisahan di luar. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, beberapa warga terbangun oleh bau menyengat yang merayap masuk ke rumah mereka. Bau anyir, berat, lebih pekat dari malam-malam sebelumnya. Bau yang datang dari arah belakang kontrakan. Ada yang mengira itu bangkai tikus. Ada pula yang memilih tidak memikirkan apapun dan kembali memejamkan mata. Di kampung, mengabaikan sering dianggap sebagai cara bertahan hidup. Tapi bau itu tidak pergi. Ia menetap, seolah ingin dipastikan semua orang menyadarinya. Haji dengan kegaduhan kecil. Teriakan pecah dari rumah Haji Yusuf. Bukan teriakan histeris, melainkan suara orang yang kehilangan arah. Anaknya nggak ada. Kalimat itu menyebar cepat. Dari mulut ke mulut. Dari pagar ke pagar. Warga berdatangan. Pintu rumah terbuka lebar. Istrinya Haji Yusuf terduduk lemas. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Kamar sang cucu rapi. Tempat tidur tidak berantakan. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada jendela terbuka. Pintu belakang masih terkunci. Gemboknya utuh. Semua terlihat normal. Terlalu normal untuk sebuah kehilangan. Seorang warga berbisik, kalau bukan kabur, mustahil. Tapi kabur kemana dan bagaimana, tidak ada yang bisa menjawab. Pencarian dilakukan seadanya. Gang sempit disusuri. Sawah di dekat kampung diperiksa. Nama sang cucu dipanggil berkali-kali. Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada barang tertinggal. Seolah anak itu tidak pernah ada di sana sejak awal. Dan semakin lama pencarian berlangsung, semakin jelas satu hal. Kehilangan ini tidak mengikuti logika. Di tengah keramaian itu, seseorang menyadari sesuatu yang ganjil. Bau anyir masih ada. Dan kali ini lebih kuat. Dari arah belakang kontrakan. Beberapa orang menoleh ke sana. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Sumur tua itu diam. Permukaannya tenang. Tapi di sekelilingnya, tanah terlihat lebih basah dari biasanya, meski tidak hujan semalaman. Haji Yusuf berdiri sedikit terpisah dari kerumunan wahannya kaku. Tidak ada tangis. Tidak ada teriakan, hanya napas berat dan tatapan kosong ke satu arah. Ketika seorang tetangga mendekat dan bertanya pelan, "Pak Haji, semalam ada dengar apa-apa?" Ia menggeleng. "Tidak." Jawabnya singkat. Terlalu singkat untuk ukuran seorang kakek yang baru kehilangan cucu. Ada yang mengusulkan melapor ke polisi. Ada yang ingin memanggil orang pintar. Tapi usulan-usulan itu mengambang tanpa keputusan. Semua orang seperti menunggu sesuatu. Minonggu. Siapa yang berani menyebut kemungkinan yang paling ditakuti? Dan ketika akhirnya ada yang berkata lirih, jangan-jangan kalimat itu tidak pernah selesai. Malam berikutnya, kontrakan tetap penuh. Penyewa beraktivitas seperti biasa. Seolah tidak ada apa-apa. Tapi warga tahu, sejak malam hilangnya sang cucu, suasana kampung berubah. Lebih berat, lebih sulit. Dan di belakang kontrakan, sumur tua itu seolah menelan sesuatu yang akhirnya diberikan. Tanpa jejak, tanpa suara. Hanya menyisakan bau yang lama kalamun hilang, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Setelah malam hilangnya sang cucu, kehidupan di sekitar kontrakan berjalan seolah tidak ada yang berubah. Pintu-pintu tetap terbuka di pagi hari, suara piring beradu tetap terdengar, dan penghuni silih berganti, seperti sebelumnya, kontrakon itu. Cacat penuh, tidak ada kamar kosong. Tidak ada penurunan minat. Bahkan ada orang baru yang datang hanya beberapa hari setelah kejadian. Membawa koper. Tanpa tahu apa-apa tentang malam yang baru saja dilewati tempat itu. Tapi, ada satu hal yang jelas hilang. Tawa Haji Yusuf. Dulu, meski jarang, ia masih terlihat tersenyum. Senyum tipis saat menyapa tetangga. Tawa pendek ketika ada yang bercanda. Sekarang, wajah itu mengeras. Garis-garis di wajahnya bertambah cepat. Seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Rambutnya memutih lebih banyak, hanya dalam hitungan minggu. Ia berjalan lebih lambat. Bahunya turun, dan matanya jarang benar-benar fokus pada orang yang diajak bicara. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan itu dengan hati-hati. Tidak ada yang berani bertanya langsung. Semua hanya mengamati. Mengcet, hari sejak hilangnya sang cucu, lalu mencocokkannya dengan keadaan Haji Yusuf. Uang masih ada, kontrakan masih menghasilkan. Tapi sesuatu yang lebih penting seperti ditinggalkan. Setiap sore, Haji Yusuf duduk di teras rumahnya lebih lama dari biasanya. Tidak membawa tasbih, tidak membaca apapun. Hanya duduk, menatap ke arah gang, lalu ke belakang kontrakan. Tatap kosong. Seperti seseorang yang menunggu sesuatu datang.
tapi berharap itu tak pernah benar-benar muncul. Jika ada yang menyapa, ia mengangguk singkat, lalu kembali diam. Istrinya semakin jarang terlihat. Ketika keluar rumah, wajahnya selalu sembab. Tidak ada lagi suara anak kecil di rumah itu. Kekosongan itu terasa, bahkan dari luar pagar. Dan setiap kali malam Jumat tiba, rumah Haji Yusuf menjadi lebih sunyi dari rumah-rumah lain. Tidak ada lampu menyala lama. Tidak ada suara langkah keluar. Tapi bau dari belakang kontrakan tetap muncul. Sesekali, seperti pengingat yang tidak bisa dihapus. Seorang warga pernah berkata pelan, "Uangnya jadi, tapi orangnya habis." Kalimat itu menyebar cepat. Karena terasa tepat, Haji Yusuf masih pemilik kontrakan sukses. Masih orang berada, tapi ia tidak lagi terlihat sebagai orang yang hidup. Lebih seperti penjaga. Penjaga sesuatu yang tidak pernah tidur. Pernah suatu malam, seorang penyewa baru mendengar suara tangis pelan dari arah belakang. Ia mengira itu suara anak. Ketika ditanya ke tetangga, semua hanya saling pandang. Tidak ada yang menjawab, karena mereka tahu, tidak ada lagi anak di rumah itu. Dan, tangis itu bukan untuk didengar, melainkan untuk diingat. Haji Yusuf sendiri semakin sering bicara sendiri. Bibirnya bergerak tanpa suara. Kadang ia terlihat menoleh cepat, seperti ada yang memanggil namanya. Pernah seorang tetangga mendengar ia berbisik, "Sudah saya bayar." Kalimat itu terucap tanpa emosi, seperti laporan, bukan pengakuan. Kontrakan tetap berdiri, tetap terisi, tetap menghasilkan. Tapi sejak tawa Haji Yusuf menghilang, warga kampung Kaliputih mengerti satu hal. Pesugihan tidak selalu mengambil segalanya di awal. Kadang ia membiarkan pemiliknya hidup, hanya untuk memastikan ia benar-benar merasakan sisa hidupnya, tanpa satupun hal yang bisa membuatnya tertawa lagi. Sampai sekarang, kontrakan itu masih berdiri di ujung gang sempit kampung Kaliputih. Catnya semakin pudar, temboknya semakin lembab, tapi pintu-pintunya tetap terbuka untuk penyewa baru. Tidak ada spanduk, tidak ada pengumuman, orang-orang tetap datang. Biasanya orang luar kampung, biasanya tidak lama. Kontrakan itu seperti tidak pernah belajar untuk kosong. Nama Haji Yusuf masih tercatat sebagai pemilik. Secara administratif, ia masih ada. Tapi secara sosial, namanya sudah berubah fungsi. Bukan lagi disebut untuk dipuji, melainkan untuk dihindari. Anak-anak dilarang menyebutnya sembarangan. Orang dewasa menyebutnya jika terpaksa, dengan nada pelan, seolah takut nama itu masih punya kuasa untuk memanggil sesuatu. Haji Yusuf sendiri jarang terlihat keluar rumah. Kalaupun keluar, langkahnya pelan dan menunduk. Ia tidak lagi ikut pengajian, tidak lagi duduk lama di warung kopi. Seperti seseorang yang tahu, semakin ia terlihat, semakin besar rasa bersalah yang tidak bisa disembunyikan. Dan di rumah itu, tidak ada lagi suara anak kecil. Kekosongan itu menetap, menjadi bagian dari bangunan, sama seperti bau lembab yang tidak pernah benar-benar hilang. Warga kampung Kaliputih memilih hidup berdampingan dengan cerita itu, tanpa mencoba menyelesaikannya. Tidak ada laporan resmi, tidak ada akhir yang jelas, semua berhenti di satu titik yang sama. Malam hilangnya sang cucu. Setelah itu, setiap orang melanjutkan hidupnya dengan jarak yang sedikit lebih jauh dari kontrakan. Sesekali, ada penyewa yang pindah mendadak. Alasannya selalu mirip. Tidak betah, sering mimpi buruk, merasa diawasi. Dan setiap kali itu terjadi, malamnya selalu ada orang baru yang datang. Seolah kontrakan itu tidak mau menunggu lama. Seolah ada sesuatu yang memastikan tempat itu tetap berpenghuni. Sumur belakang masih ada. Tetap tertutup sebagian. Tetap tidak dipakai. Tapi di malam tertentu, warga masih mencium bau anyir yang sama. Meski tidak sekuat dulu, bau itu muncul singkat, lalu menghilang. Seperti napas. Seperti tanda bahwa perjanjian itu belum sepenuhnya selesai. Hanya sudah mencapai tahap paling sunyi. Di kampung, cerita tentang Haji Yusuf akhirnya berubah jadi peringatan. Orang tua menceritakannya kepada anak-anak, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa ada jalan pintas yang ujungnya tidak pernah benar-benar terang. Bahwa rezeki yang dibeli dengan harga yang salah akan menagih dengan cara yang paling kejam. Dan jika suatu hari kamu melewati gang sempit itu, melihat kontrakan tua yang tampak biasa, jangan buru-buru merasa aman. Karena tempot-tempot seperti itu tidak selalu menyimpan suara, tidak selalu menunjukkan tanda. Kadang mereka hanya menunggu orang baru, menunggu kisah baru, menunggu seseorang yang lupa bahwa tidak semua kekayaan boleh diminta. Di Jegat Dimit, cerita ini ditutup bukan dengan kelegaan, melainkan dengan kesadaran bahwa ada nama-nama yang masih tertulis di papan kontrakan, tapi di hati warga, nama itu sudah berubah menjadi ketakutan. Dan ketakutan itu, seperti kontrakan Haji Yusuf,
tidak pernah benar-benar kosong.